kita manusia dengan segala kelemahan dan kerapuhan, dengan segala keberdosaan, dimasuki oleh daya-daya ilahi sehingga kita mendapatkan kekuatan-kekuatan baru. Nah, kekuatan-kekuatan baru ini apa yang dimaksudkan di sini? Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali lagi dalam ruang katekese Ruke Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Ruke kali ini kita akan membahas tentang sakramen Ekaristi Maha Kudus. Kita akan belajar bersama penyimpanan dan penghormatan Ekaristi serta manfaat atau buah-buah dari sakramen Ekaristi. Baik Sobat Komsos di rumah, kini telah hadir di studio bersama dengan saya, Romo Septo Trifon Polii PR. Beliau adalah seorang dosen di STPK, beliau adalah pastor paroki, dan beliau adalah ketua komisi. Baik Sobat Komsos di rumah, kita akan berbincang-bincang, kita akan belajar bersama dengan Pastor Septo Polii terkait dengan sakramen Ekaristi Maha Kudus. Ya, baik Pater, sebagai tubuh Kristus yang Maha Kudus, Ekaristi disimpan atau ditempatkan di tempat yang layak dan tepat dan harus dihormati secara pantas dan layak. Ya, mengenai tempat penyimpanan sakramen Ekaristi Maha Kudus ini, bisa Romo jelaskan kepada kita terkait dengan penyimpanan sakramen Ekaristi tersebut. Baik, Siska dan sahabat Komsos yang terkasih, sakramen Ekaristi Maha Kudus itu harus disimpan di tempat yang layak dan pantas. Dan menurut ketentuan hukum gereja, hukum kanonik, bahwa sakramen Ekaristi Maha Kudus itu disimpan di dalam gereja. Gereja yang paling pertama adalah katedral. Harus disimpan di dalam katedral, di gereja paroki, di kapel-kapel, atau di tempat kudus yang lain. Nah, boleh juga di kapel uskup. Kalau ada izin tertentu atau ada izin khusus dari kepala wilayah, ordinaris, dalam hal ini uskup atau wakil uskup dan wakil-wakil uskup untuk lingkupnya masing-masing, maka sakramen Ekaristi boleh juga disimpan di gereja-gereja yang lain atau di tempat-tempat ibadat yang lain. Ya, itu tentang tempat. Nah, tidak diperbolehkan sakramen Ekaristi disimpan di rumah. Tidak diperbolehkan sakramen Ekaristi itu dibawa dalam perjalanan, kecuali kalau ada dua hal. Memang keadaan pastoral menuntut demikian. Dan yang kedua, ada izin khusus dari ordinaris wilayah. Yang dimaksud ordinaris wilayah di sini adalah uskup, wakil uskup, wakil-wakil uskup di wilayahnya masing-masing. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang mengatur, bukan hanya berdasarkan mau orang, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang mengatur. Nah, oleh sebab itu tadi sudah disebutkan itu. Nah, bagaimana dengan rumah tarekat religius atau rumah ordo, biara-biara? Apakah boleh disimpan? Boleh. Boleh ya, Romo. Tapi di mana? Di gerejanya, di kapelnya, di tempat ibadat utama. Itu kalau disimpan di biara-biara. Jadi di biara bukan di kamar kepala biara, bukan juga di ruang tamu, tapi di biara, tapi di kapel. Di kapel. Nah, tempat yang layak ya Romo ya? Ya, betul. Nah, dan diatur juga dalam gereja bahwa kalau sakramen Ekaristi itu disimpan di dalam gereja, maka harus diupayakan supaya akses umat untuk berdoa di dalam di hadapan sakramen Maha Kudus harus tetap terjaga, harus tetap terjamin. Artinya,
tempat di mana sakramen Ekaristi itu disimpan Ya. harus memungkinkan orang untuk boleh masuk dan berdoa. Sekurang-kurangnya kalau tidak bisa 24 jam, sekurang-kurangnya ada beberapa jam di mana ada akses untuk itu. Ya. Ya. Jadi dimaksudkan supaya meskipun sakramen Ekaristi disimpan, tapi orang boleh mempunyai akses untuk itu. Begitu. Jadi untuk akses masuk bisa terbuka 24 jam juga ya Romo ya? Iya. Sekurang-kurangnya beberapa jam. Sekurang-kurangnya beberapa jam ya Romo ya? Iya. Lalu terkait sakramen Ekaristi Maha Kudus ini Romo, apakah sakramen Maha Kudus ini selalu dijaga? Ada yang menjaganya? Yang harus dijamin adalah bahwa sakramen terpelihara dengan baik. Sakramen itu tersimpan dengan baik. Nah, bahwa ada yang harus menjaga, sebaiknya begitu. Dijaga supaya apa? Supaya terhindar dari bahaya profanasi. Profanasi artinya pencemaran barang-barang kudus. Ya, jadi sakramen Ekaristi itu sesuatu yang kudus. Nah, jangan sampai terjadi pencemaran. Orang datang main-main, hambur-hambur, atau berlaku tidak sopan di sekitar area itu. Nah, itu profanasi. Profanasi ya Romo ya? Nah, memang menjaga itu bisa dimengerti dalam pengertian pakai satpam, pakai CCTV, bisa. Tapi ada pengertian yang lain, yaitu sakramen Ekaristi itu terjaga, terawat, terpelihara, diperbaharui, maka sekurang-kurangnya imam harus datang beribadah di situ 2 minggu sekali, 3 minggu sekali harus datang. Nah, itu juga bagian dari menjaga supaya sakramen Ekaristi itu bisa diperbaharui. Ada yang dikonsumsi, lalu ada yang ditambahkan. Jangan simpan lalu simpan terus, rusak dia. Rusak dia ya. Sekurang-kurangnya dalam sebulan itu harus ada perayaan ya, material. Nah, harus terjaga juga dalam pengertian sakramen Ekaristi harus tersimpan di tempat yang kokoh, kuat, aman. Kokoh, kuat dan aman. Ya, jadi bagaimana itu mau ditafsirkan kokoh, kuat dan aman? Ya, tabernakel itu harus yang benda yang kokoh, kuat, keras, untuk menjamin bahwa sakramen Ekaristi terpelihara dan tidak boleh kelihatan dari luar. Kaca misalnya, nah, itu kan mudah untuk dirusakkan, diambil, dicuri. Bahkan tabernakel di mana sakramen Ekaristi itu disimpan itu harus dikunci, dan kuncinya itu harus dijamin oleh pastor paroki bahwa tersimpan dengan baik. Nah, itu semua dijaga dalam pengertian dijamin supaya tetap aman. Tetap aman ya Romo ya. Karena sakramen Ekaristi itu, sakramen Ekaristi disebut sakramen Ekaristi Maha Kudus. Itu sakramen yang sungguh sangat penting melampaui sakramen-sakramen yang lain. Inti iman ada di sini. Maka sebagaimana menjaga, memelihara barang yang kita anggap berharga, maka perlu juga perlakuan yang khusus dan istimewa bagi sakramen Ekaristi yang Maha Kudus itu. Ya, intinya itu untuk menghindari terjadinya pencemaran atau profanasi. Profanasi ya Romo ya. Ya. Bahkan Ya, betul. dalam rangka menjaga itu, maka sakramen Ekaristi Maha Kudus bisa saja sekiranya dipandang pantas dan layak atau ada sesuatu yang mewajibkan untuk itu, sakramen Ekaristi bisa saja dikeluarkan dan disimpan di tempat lain yang lebih aman, terutama pada waktu malam. Contoh, gedung gereja
tapi pintunya rusak. Pintunya rusak ya. Atau jendelanya rusak dan gedung itu ada di lokasi yang sangat-sangat sepi, Sangat jauh dari konsentrasi penduduk. Iya. Nah, ini cuma contoh bahwa dalam keadaan yang khusus ini, Iya. seizin dengan ordinaris wilayah, maka pada saat-saat tertentu, pada waktu malam misalnya, sakramen Ekaristi bisa saja disimpan di tempat lain yang dipandang aman tapi juga pantas. Seperti itu ya Romo Ya, ya. gitu. Ya. Ya. Baik, Pater, saya dan beberapa umat melihat di gereja biasanya di tempat penyimpanan sakramen Maha Kudus ada lampu tepatnya mungkin berada di sekitar tabernakel ya, di tempat penyimpanan sakramen Maha Kudus tersebut. Manfaatnya penempatan lampu di tabernakel tersebut? Nah, lampu dan tabernakel. Jadi untuk menandai bahwa di dalam tabernakel itu ada isi, Iya, ada tubuh Kristus yang disimpan di dalamnya, iya, maka dinyalakan lampu. Lampu itu sebenarnya menurut hukum gereja, lampu itu tempatnya di samping. Nah, dibilang samping kiri, ke samping kanan, samping jauh atau samping dekat, pokoknya di samping. Hanya untuk menandai. Tapi ada beberapa gereja yang memang menempatkan itu di atas. di atas iya Romo, yang kan Ya. lihat ada di atas. Ya, pokoknya Kebanyakan di atas. seturut ketentuan hukum gereja kanonik, hukum kanonik begitu, di samping. Nah, intinya maksudnya untuk memberi tanda bahwa yang kudus ada disimpan di dalamnya. Di dalamnya. Supaya apa? Iya. Supaya orang juga menghormati secara pantas sakramen yang ada di sana. Kalau orang masuk gereja lihat ada lampu menyala, oh ada sakramen di dalamnya, maka berlaku hormat. Berlaku hormat. Yang berlaku pantas itu merupakan satu kewajiban. Gitu. Jadi lampu itu ya menjadi simbol tanda Tanda kehadiran Kristus. kehadiran Kristus. Nah, Ya. itu tentang lampu sebagai Lampu penanda. sebagai penanda di tabernakel ya Romo ya. Ya. Penyimpanan sakramen Maha Kudus. Ya. Baik Romo, bagaimana cara sakramen Maha Kudus itu disimpan? Cara disimpan itu seperti apa sih Romo? Bagaimana sakramen itu disimpan? Sakramen Maha Kudus Nah. itu disimpan seperti apa? Memang tempatnya di dalam tabernakel. Iya. Tetapi sakramen Maha Kudus itu disimpan haruslah ditempatkan di dalam piksis Ya, atau ditempatkan di dalam sibori. Sibori itu wadah tempat hosti, tempat hostia. hosti kudus, tapi dia punya satu kaki. Kalau piksis itu wadah penyimpanan hosti tapi tidak punya kaki. Jadi dia piksis lebih pendek. Lebih pendek. Entah di dalam sibori, entah di dalam piksis, ya. Tapi bukan di dalam keranjang, bukan di atas piring, loyang kecil, Iya. juga bukan di dalam gayung atau wadah apapun. Wadah yang normal untuk itu adalah di dalam sibori Di dalam sibori ya. dan maksudnya. dalam piksis. Nah, dalam kesempatan-kesempatan tertentu, hosti juga bisa disimpan di dalam monstrans, apalagi kalau itu dihubungkan dengan penghormatan publik terhadap sakramen Ekaristi Maha Kudus. Jadi dalam satu monstrans itu satu wadah di mana hosti dalam ukuran yang biasanya besar Biasanya besar ya Romo ya. dipakai untuk pentahtahan, untuk penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus. Ada tabernakel yang mampu menyimpan monstrans kecil, tapi ada sebagian yang tidak. Nah, kalau monstrans bisa masuk, ya taruh di dalam
Sibori atau Pixis. Yang penting bahwa pantas, layak, dan aman. Ya. Baik, mungkin Pater bisa menjelaskan kepada saya dan para sobat Komsos di rumah manfaat atau buah-buah dari sakramen Ekaristi Maha Kudus. Sakramen Ekaristi Maha Kudus, ya. Nah, apa manfaat? Ya. Manfaat? Iya, Atau apa manfaat? memang ada banyak ya, Iya. manfaat-manfaat dengan menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus. Sebenarnya kita terbantu untuk tumbuh dan berkembang secara rohani. Iya. Karena Kristus hadir, tinggal di dalam diri kita. Dalam ritus-ritus agama-agama tua, Iya. pra-Kristiani, ada yang namanya ritus persetubuhan. Ya, itu praktek-praktek dalam agama-agama tua sebelum Yahudi, pra-Yahudi atau pra-Kristiani, untuk mendatangkan rahmat bagi manusia. Nah, praktek itu sebenarnya ada juga di dalam gereja dalam untuk menerima tubuh Kristus. Ya. Nah, dengan menerima tubuh Kristus, inilah yang disebut ya dalam arti tertentu persetubuhan. Tubuh Kristus menyatu dengan tubuh kita orang beriman, dan disinilah terjadi apa yang disebut pertukaran suci. Kita manusia dengan segala kelemahan dan kerapuhan, Ya. dengan segala keberdosaan, dimasuki oleh daya-daya ilahi sehingga kita mendapatkan kekuatan-kekuatan baru. Nah, kekuatan-kekuatan baru ini apa yang dimaksudkan di sini? Gereja menghayati bahwa dengan menerima sakramen Maha Kudus, orang dibantu untuk dihapuskan dari dosa-dosa ringan khususnya. Dengan menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus, orang juga dibantu untuk terhindar dari dosa-dosa berat di masa yang akan datang. Sebab dengan menerima sakramen Maha Kudus, maka kita diingatkan terus-menerus, karena daya ilahi juga menjadi perisai bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, Ya. selain pengampunan atas dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil, tapi juga kita dibantu untuk terhindar dari kemungkinan-kemungkinan berdosa di masa-masa yang akan datang. Bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, iya, kemungkinan itu selalu ada. Kemungkinan itu selalu Iya. ada, ya. Tapi dengan orang sering menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus, Iya. dia dibantu dalam hal ini. Nah, dengan demikian, kita sebenarnya yang menerima tubuh Kristus, menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus, itu terlindungi, dibaharui untuk tumbuh dalam rahmat Allah. Ya, rahmat Allah sudah kita terima pada waktu pembaptisan. Pembaptisan, ya. Tetapi sakramen Ekaristi Maha Kudus menyegarkan kita. Manusia disegarkan kembali, akan rahmat sakramen, rahmat pengampunan, rahmat ilahi, daya-daya ilahi yang sudah diterima waktu sakramen baptis itu diperbaharui. Ya, ibarat di charge. HP perlu di Perlu charge. di-charge, ya. Lampu senter perlu di charge. di-charge, ya. Ya. Nah, sakramen Maha Kudus itu ibarat yang mencharge terus-menerus supaya manusia itu on fire. On fire artinya semakin hidup dalam semangat dalam semangat roh Allah. Roh Allah. Ya. Nah, Ya. sakramen Ekaristi Maha Kudus khususnya dalam komuni yang kita terima Dalam komuni, ya, Romo. itu membuat orang ada pembatas antara kehidupannya dan dosa. Jadi semacam menjadi benteng bagi kita untuk jangan jatuh dalam dosa. Kalaupun orang jatuh dalam dosa, dia terminimalisir dari dosa-dosa. Ya.
Nah, itu manfaat-manfaat. Lalu manfaat lain juga yaitu bahwa kita sebagai satu tubuh mistik Kristus, Ya. satu tubuh rohani di mana Kristus sendiri yang menjadi kepala. Ya. Nah, dengan menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus, dengan menerima komuni, Ya. itu kesatuan kita sebagai satu tubuh mistik Kristus dieksplisitkan atau dinyatakan secara lebih kentara. Kenapa? Karena komunio, kita bersatu, bersekutu antar umat beriman satu dengan yang lain, maka kita menyebut orang lain sebagai sesama saudara, tapi juga kita bersatu dengan Tuhan. Komunio, kesatuan dengan Tuhan, tapi juga kesatuan dengan sesama. Maka dengan menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus, Ya. kita menegaskan bahwa kita adalah satu tubuh mistik Kristus, satu tubuh di mana Kristus sendirilah yang menjadi kepala. Tapi jangan kita lupa bahwa beriman itu bukan hanya soal hubungan secara vertikal, tapi juga hubungan secara horizontal. Perhatian, kepedulian kepada mereka yang miskin, tertindas, lapar, yang tak dipedulikan, yang ada dalam keadaan yang tidak beruntung, atau bagi mereka yang ada dalam keadaan yang sangat-sangat sulit dalam hidupnya. Ya. Sakramen Ekaristi mengingatkan kita untuk menaruh peduli pada sesama, terutama yang sedang dalam kesulitan itu. Ya. Dan ini merupakan kewajiban. Kewajiban Ya. ya, Pater ya. Nah, jadi sakramen Ekaristi membuat kita menjadi seperti Kristus yang sedemikian peduli kepada orang lain sampai-sampai dia melupakan dirinya sendiri. Demikian juga kita diajak untuk menaruh peduli. Karena sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, harus ikut seperti apa yang Tuhan Yesus buat. Tuhan Yesus yang membuat itu, dialah yang kita terima. Maka jiwanya, rohnya, daya-daya ilahinya, itulah yang kemudian memenuhi kita. Maka dengan menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus, satu manfaat bagi kita, yaitu bahwa kita menjadi menaruh peduli terhadap yang lain. Ini merupakan ajaran resmi dalam gereja. Bukan cuma sekedar harapan-harapan, tapi memang seharusnya kesitulah kita menuju. Menjadi seperti itulah orang-orang yang menerima tubuh Kristus dengan menerima komuni suci. Begitu. Baik, Pater, terima kasih untuk penjelasannya. Kita boleh banyak belajar tentang sakramen Ekaristi Maha Kudus, khususnya penyimpanan dan penghormatan Ekaristi, dan juga manfaat serta buah-buah dari sakramen Ekaristi Maha Kudus ini. Ya, mungkin bisa disampaikan atau disimpulkan secara lebih umum lagi, Pater, terkait dengan pembahasan kita. Pembahasan tentang sakramen Ekaristi Maha Kudus itu sedemikian kaya, sedemikian luas, mendalam. Nah, tentang sakramen Ekaristi yang harus disimpan, harus dijamin bahwa itu aman, tapi juga pantas, layak. Karena Tuhan sendirilah yang ada dalam sakramen Maha Kudus itu. Manusia harus menunjukkan sikap yang sepantasnya. Manusia harus mengupayakan suatu tindak tanduk penghormatan terhadap sakramen Ekaristi Maha Kudus. Bukan hanya pada tata lahiriah, tapi terutama pada tata batin. Dan dengan menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus, orang sungguh diharapkan untuk berbuah. Ada hal-hal yang membuat dia menjadi berbeda dari yang lain.
Dengan menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus, kita sebenarnya dipisahkan dari dosa, dihapuskan dari dosa-dosa ringan, dijauhkan dari dosa-dosa berat. Kemungkinan untuk jatuh dalam dosa selalu ada, tetapi daya-daya ilahi selalu menarik ke sisi yang lain, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Nah, buah-buah ini bukan hanya terarah kepada Tuhan, tetapi juga terarah kepada sesama. Maka dengan menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus, kita semakin membangun kebersamaan sebagai tubuh mistik Kristus, di mana satu terhadap yang lain selalu menaruh peduli, perhatian, khususnya bagi mereka yang sedang ada dalam keadaan berkebutuhan, ada dalam keadaan sulit dan membutuhkan topangan-topangan khusus. Semoga dengan menerima sakramen Ekaristi setiap hari, dengan menerima sakramen Ekaristi setiap hari Minggu, kita terbantu bukan hanya beriman kepada Allah saja, tapi juga menaruh untuk peduli dan berlaku adil kepada orang-orang lain. Demikian. Oke, baik, Pater, terima kasih untuk penjelasan-penjelasan. Kita banyak belajar ya terkait dengan sakramen Ekaristi Maha Kudus. Semoga dengan penjelasan yang tadi sudah Pater sampaikan, kita semakin mengerti, kita semakin tahu, dan kita semakin paham tentang sakramen, khususnya pada pembahasan kita kali ini ya, Romo ya. Tapi ya, harap bukan cuma semakin paham saja, tapi juga buat. Dan juga buat, Romo. Baik, siap. Ya, baik, Sobat Komsos di rumah, demikianlah ruang katekese kita pada hari ini dengan bagian dari sakramen Ekaristi Maha Kudus. Semoga pembahasan kita pada kali ini semakin menguatkan iman kita dan juga tentunya menjadi sarana rahmat yang menyentuh seluruh aspek kehidupan kita semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dalam ruang katekese. Sampai jumpa.